Dahulu kala di Loksado, hiduplah seorang anak yang bernama Andung. Andung ini tinggal berdua saja dengan ibunya yang ia panggil dengan sebutan Uma. Andung ini mempunyai sebuah keahlian dalam mengobati berbagai macam penyakit. Bakat ini ia peroleh dari almarhum ayahnya, dan meskipun hidup mereka sangat sederhana, Andung dan ibunya saling menyayangi satu sama lain dan mereka tetap hidup rukun dan bahagia. Setiap hari, Andung pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, dan ia menjualnya ke pasar, sedangkan ibunya mencari buah-buahan untuk dijual ke pasar. Pada suatu hari ketika Andung baru saja menyelesaikan pekerjaannya di hutan, tiba-tiba saja ia mendengar suara orang menjerit. Andung pun segera mencari sumber suara dan mendatangi arah suara itu. Ternyata, ia menemukan seorang kakek yang terluka, di mana karena kakinya terjepit di batang pohon yang tumbang. Andung segera menolong kakek itu dan mengobati lukanya. Di sini sang kakek pun merasa sangat berterima kasih kepada Andung. Lalu, ia mengambil sesuatu dari dalam kantong kulit yang dibawanya itu, di mana ketika ia mengeluarkan seutas kalung dari kantong tasnya itu, sang kakek kemudian berkata bahwa untuk membalas budi atas kebaikan Andung ini, dia ingin memberikan sebuah kalung untuknya, di mana dikatakan bahwa kelak kalung tersebut akan membawa keberuntungan kepada Andung. Setelah mengatakan hal itu, kakek tersebut pun pergi dari sana, dan Andung pun pulang ke rumah, serta menceritakan kepada ibunya tentang apa yang terjadi. Di sini Andung juga menceritakan bahwa dia mendapatkan sebuah kalung dari seorang kakek yang ia tolong barusan, dan Andung kemudian meminta umanya untuk menyimpan kalung tersebut. Di sini sang Uma pun memerhatikan kalung tersebut dengan seksama, dan setelah memperhatikan cukup lama, dia merasa bahwa kalung ini bukanlah kalung biasa, dan karena masih belum yakin akan kekuatan kalung ini, sang Uma pun menyimpan kalung tersebut dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Andung pun berniat ingin merantau mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, ia menjadi bingung karena jika ia pergi, maka ibunya tak ada lagi yang menemani, dan oleh karena hal itulah, dia pun menjadi sangat bimbang harus bagaimana, hingga pada suatu hari keinginannya untuk pergi merantau lebih besar daripada kekhawatirannya tentang hidup ibunya, sehingga ia pun mengutarakan niatnya itu. Semula ibunya sangat keberatan, namun, ketika melihat keinginan keras anaknya, ia merasa tak mungkin dapat menolak selain merestuinya, dan Uma pun meminta Andung untuk berjanji kepadanya, di mana jika kelak nanti kalau Andung sudah berhasil, Uma meminta Andung untuk segera pulang, karena Uma tidak ingin ditinggali dalam waktu yang sangat lama. Di sini Andung pun merasa sedih dan mengatakan bahwa dia akan menepati janjinya itu. Setelah itu, hari keberangkatan Andung pun tiba. Andung pun akan berangkat sebelum gelap untuk melewati hutan-hutan, dan sebelum berangkat, ibunya kemudian menyuruhnya untuk membawa kalung yang diberikan oleh kakek yang dia tolong sewaktu itu, di mana di sini Uma berpikir bahwa mungkin saja kalung ini bisa membawa keberuntungan kepadanya. Andung pun membawa kalung itu dan berangkatlah dia pergi merantau. Singkat cerita setelah ia berjalan cukup jauh melewati hutan dan lembah, serta melewati perkampungan-perkampungan, ia selalu menyempatkan diri mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah perjalanannya itu. Setelah beberapa bulan berlalu, sampailah Andung di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Basyang. Kerajaan itu terasa sepi, dan tidak banyak orang berlalu lalang di sekitar sana. Andung pun melanjutkan perjalanannya dan ia pun bertemu dengan seorang petani yang sedang sakit, di mana tubuhnya dipenuhi dengan kudis. Di sini Andung pun segera mengobati petani itu hingga sembuh. Setelah itu Andung akhirnya mengetahui bahwa ternyata di kerajaan tersebut tengah terjadi wabah penyakit kulit. Petani yang berhasil disembuhkan oleh Andung ini pun meminta Andung untuk tinggal bersamanya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Akhirnya, kesembuhan petani tersebut membawa penduduk lain datang dan meminta pertolongan kepada Andung. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang berhasil disembuhkan oleh Andung, dan atas keberhasilan Andung menyembuhkan banyak orang terdengar ke telinga Raja Basyang. Lalu, sang raja kemudian meminta Andung untuk datang ke istana dengan tujuan untuk mengobati putrinya yang sudah beberapa minggu terbaring sakit. Di sini Andung pun memenuhi permintaan sang raja untuk menyembuhkan putri raja tersebut, dan ketika melihat wajah putri raja itu, Andung pun terpesona akan kecantikan sang putri. Dia kemudian menjadi lebih bersemangat, dan ia pun mulai mempersiapkan bahan-bahan ramuan untuk mengobati sang putri. Namun, kali ini ia tidak berhasil, di mana putri raja tersebut tidak bergeming sedikit pun, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Andung pun berusaha berpikir keras dan ia pun kemudian teringat kalung pemberian kakek tua yang pernah ditolongnya itu.
Setelah itu, kalung tersebut kemudian direndam di dalam sebuah wadah yang sudah disediakan. Andung kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa di depan air hasil rendaman kalung itu. Setelah berdoa, air tersebut diminumkan kepada putri, dan keajaiban pun terjadi, di mana sang putri perlahan-lahan mulai menggerakkan tubuhnya. Lalu, ia duduk dengan wajah berseri. Melihat hal itu, Andung pun merasa senang dan tenang, dan atas keberhasilannya dalam menyembuhkan putri kerajaan, Raja Basiang kemudian menikahkan Andung dengan putrinya sebagai ucapan terima kasih atas apa yang Andung lakukan. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Tidak lama setelah menikah, istri Andung pun hamil, dan karena kondisinya yang lagi hamil membuat sifat sang putri pun menjadi lebih manja. Ia pun mengidam buah kasturi, dan diketahui bahwa buah itu hanya ada di Pulau Kalimantan. Andung tahu di mana ia bisa mendapatkan buah kasturi itu, dan di sini ia pun mengerahkan para pengawalnya untuk berangkat ke Loksado. Sesampainya di Loksado, Andung menyadari bahwa pohon kasturi itu tertanam persis di depan rumah ibunya. Namun di sini Andung enggan bertemu dengan ibunya, dan ia pun mengajak semua pasukannya untuk meninggalkan tempat itu dan mencari buah kasturi di tempat lain. Namun, kedatangan mereka terdengar oleh ibu yang sedang berada di dalam rumah. Sang ibu pun langsung berteriak memanggil nama Andung sambil berlinang air mata, di mana hal ini karena sang ibu yang sangat bahagia telah menemukan putranya kembali. Akan tetapi, Andung merasa malu kepada para pengawalnya, dan karena hal itu, Andung di sini justru tidak mengakui ibunya itu dan mengusir ibunya pergi. Mendengar hal itu, hati sang Uma pun sangat hancur dan sedih atas perlakuan putranya itu, dan dengan perasaan hancur, ibu Andung pergi meninggalkan putranya. Hatinya benar-benar kecewa, dan dia pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta keadilan atas perlakuan putranya itu. Tidak lama kemudian, cuaca menjadi mendung dan hujan turun disertai badai yang dahsyat, dan tiba-tiba saja ada petir menyambar tubuh Andung, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi batu, dan bentuk batu tersebut seperti bangkai manusia. Seiring berjalannya waktu, penduduk di sana kemudian menamakan wilayah itu sebagai Gunung Batu Bangkai, dan Gunung Batu Bangkai ini terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Tengah, tepatnya di sebuah wilayah Kecamatan Loksado.